Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini sekali lagi kita boleh masuk di dalam perkuliahan. Harap di dalam semua tumpukan tugas-tugas, dalam semua kegiatan, saudara boleh terus semangat, juga boleh terus belajar. Dan hari ini kita akan masuk di dalam satu pembahasan, analisis intertekstualitas Kejadian 1-2 dengan Markus 1 ayat 12 dan 13. Saat ini kita akan belajar mengenai penafsiran. Bagaimana cara menafsirkan yang baik sehingga tidak melakukan cocokologi. Namun sebelumnya, kita mau melihat CPMK 2, di mana penting untuk mahasiswa menganalisis teks-teks penting dalam Pentateuch, dan kemudian menggunakan prinsip-prinsip dasar penafsiran Alkitab yang bertanggung jawab. Sementara sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu kritis yang berkaitan dengan kepenulisan, pembentukan interpretasi Pentateuch berdasarkan argumentasi akademik dan teologi reform. Sementara itu, tujuan dari pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami metodologi intertekstualitas dan penggunaannya. Dalam hal ini, contohnya mengenai motif paradise atau Eden di dalam Injil Markus 1 ayat 9-13 yang merefer kepada Kejadian 1 dan 2. Oleh sebab itu, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan intertekstualitas. Dan berikut adalah jurnal Verbum Christi, di mana saya menulis sebuah artikel, The Paradise in Wilderness, an Exegetical Approach on Mark 1, 9-12, and its Significance in Contemporary Societies. Di dalam artikel ini, saya menggunakan satu pendekatan yang bersifat intertekstualitas. Dan oleh sebab itu, saya akan menjelaskan singkat, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan suatu metode untuk melihat kaitan antara PL dan PB. Dan di mana salah satu alat bantu di dalam Alkitab LAI ada catatan di bagian bawah yang menunjukkan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain, atau perikop dengan perikop yang lain. Nah, pendekatan ini biasanya mengacu kepada kesamaan frase yang terdapat dalam suatu bagian di dalam Perjanjian Lama yang kemudian dikutip oleh penulis dalam Perjanjian Baru, baik secara langsung maupun tidak. Kita akan melihat contoh kutipan secara langsung yang biasanya diindikasikan dengan adanya formula ada tertulis, seperti yang dinyatakan di dalam Roma 1 ayat 17-18. Di mana Paulus mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan bagian ini jelas merefer kepada kitab Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, dinyatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sehingga kita tahu bahwa kutipan ini berasal dari Habakuk 2 ayat 4 yang dilakukan oleh Paulus. Nah, selanjutnya kita akan melihat salah satu referensi secara tidak langsung. Seperti contohnya, Kristus di dalam Matius pasal 16 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, satu bagian frase, membalas setiap orang menurut perbuatannya, sebetulnya ini berasal dari Mazmur 62 ayat 13. Dikatakan demikian di dalam bagian ini, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, bagian ini sebetulnya sangat signifikan, karena menyatakan pada waktu Kristus menyatakan bagian ini, dia sedang mengatakan bahwa dialah Tuhan yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini di dalam sebelah kiri, saudara, ada suatu karya, The Gate of Hell, karya Rodan. Ini adalah menggambarkan bagaimana manusia itu berada di dalam bayang-bayang kematian, di pintu neraka. Nah, ini adalah bagian di mana menyatakan satu penghukuman pada waktunya. Dan Kristus di sini menggenapkan Mazmur 62 dan sekaligus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Selanjutnya, dalam Markus 1 ayat 12-13,
mencatat tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, lukisan ini adalah karya Ivan Kramskoy, dan dia melukiskan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu di padang gurun dicobai oleh iblis selama 40 hari lamanya. Dan betapa berat pergumulan Tuhan Yesus di padang gurun. Namun ada satu bagian menarik. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 13, dituliskan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ini maksudnya dicobai terus-menerus. Namun di dalam bagian ini dilanjutkan ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Melalui pendekatan intertekstualitas, kita akan menemukan motif paradise di sini. Mengapa? Karena hanya di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden ada satu situasi di mana manusia dan binatang-binatang liar bisa hidup bersama-sama. Oleh sebab itu, dalam bagian ini kita akan sadar bahwa memang setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia masuk ke dalam padang gurun. Tetapi dengan kita memahami peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dia membawa tema paradise, dia membawa tema Eden. Sehingga kita sadar satu hal penting, yaitu keberadaan Eden itu adalah bersama dengan Kristus. Maka memang di dalam dunia ini kita sudah jatuh di dalam dosa, kita mengalami penderitaan, tapi kalau ada Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan menikmati yang namanya Firdaus. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Untuk menyimpulkan semua, interpretasi sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan saat ini. Untuk pembelajaran kita dan melalui analisis intertekstualitas, seorang dapat memahami kaitan antara kehadiran Kristus dan surga atau paradise. Kiranya pembelajaran yang terus kita lakukan, yang saudara terus kerjakan, boleh memberikan insight untuk makin mengerti, menafsirkan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Tuhan memberkati.